Kembali lagi bersama saya Safa sebagai salah satu host di acara Laska Talk. Nah, hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita dari kelas 11 nih. Boleh silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Ratri dari kelas 11 IPA 3. Kebetulan kita seangkatan sama Safa. Nah, karena seangkatan jadi kita diskusinya santai aja. Oh iya, dan kita faktanya nih kita udah sekelas 3 tahun waktu SMP, jadi tambah santai. Kita diskusi santai aja lah hari ini. Jadi OSIS MPK sudah membuka forum aspirasi sejak tanggal 12 Juni untuk menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman SMA Negeri 16 Semarang. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Kan kita sudah 1 tahun daring nih. Apa aja sih suka dukanya atau hal yang paling berbeda dari offline jadi online? Oke, kita bahas dari yang offline dulu ya. Kalau dari offline, biasanya kita kan bangun subuh nih, subuh jam 5, persiapan, mandi, sarapan, dan lain-lain. Habis itu perjalanan ke sekolah, dan sebelum sekolah itu jam 7 udah masuk kelas nih. Dan bla 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 sampai kita pulang, mungkin sampai rumah jam 5. Entah yang rumahnya Meranggen atau mana, sekolah kita kan jauh nih, di dalam ya hutan lah. Jadi perjalanan lumayan jauh dan sampai rumah udah capek. Habis itu kalau online itu biasanya dimulainya nggak terlalu pagi. Jadi kita bisa melakukan aktivitas lain, membantu orang tua di rumah, ataupun tidur molor pun bisa. Habis itu baru online ke pelajaran. Dan kita juga nggak terlalu sore juga selesainya kan. Dan habis itu malam pun kita masih bisa belajar lagi, cari materi baru, ngerjain tugas dari guru. Itu sih kalau yang aku rasain offline online. Kalau kamu gimana? Kalau aku ya dari offline. Waktu offline itu ya sama. Kita berangkatnya jadi lebih awal, selesainya juga jadi lebih sore kan. Mungkin lebih kerasa capeknya. Kalau misalkan online ini jujur enaknya itu waktu belajar itu lebih lama. Waktu mengerjakan tugas juga lebih lama. Jadi nggak terlalu kesusu lah kalau bahasanya. Mungkin lebih santai aja ya ngerjain tugas-tugas, gak terlalu hari ini ada tugas besok dikumpulin, semalam ngerjain sistem kebut semalam kita kalau sebut kayak gitu ya. Nah, itu yang paling beda ya waktu offline jadi online. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Pendapat kamu terhadap sistem kegiatan belajar mengajar daring selama pandemi ini gimana sih? Kalau menurut aku sistem PJJ di SMA 16 ini tuh udah lumayan banget ya. Udah lebih meningkat walaupun kita masih sekolah baru, tapi sarana prasarana untuk sekolah online itu udah baik banget, udah disediain classroom, pengumpulan tugas kita juga lebih gampang, meeting lewat Zoom atau Meet di Google kan kita bisa bertanya pada guru, bahkan guru juga bersedia di chat pribadi di luar jam kantor, jadi itu sih enaknya. Ya, sama setuju sama nih Mas. Gurunya juga welcome ya kalau kita tanya-tanya tentang pelajaran. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Juli kan kita sudah naik kelas 12 nih. Iya benar. Kalau kata banyak orang, masa-masa paling indah tuh masa-masa SMA. Nah, karena 1 tahun lebih kita daring, apa masih bisa dibilang sih masa-masa paling indah itu masa-masa SMA? Gimana ya? Bilang indah juga nggak terlalu, karena kita juga momennya cuma 1 tahun ya. 1 tahun di kelas 10 dan mungkin indahnya tuh karena kita 3 tahun bareng, jadi mungkin itu bisa lebih bareng-bareng lagi, lebih klop walaupun kita nggak sering ketemu waktu kayak offline, dan mungkin kita bisa lewat WA komunikasi lancar, itu udah bisa sih. Semoga juga harapannya setelah corona selesai kita bisa liburan bareng-bareng sekelas atau satu angkatan gitu kan, karena kita waktu ke Bali juga nggak jadi kan, belum jadi karena ada corona gitu. Itu sih. Kalau Safa sendiri gimana? Kalau aku ya, dibilang masa-masa paling indah itu ada, masa-masa indahnya tuh ada karena jadi kita komunikasi tuh bisa lebih kuat gitu loh, karena nggak ketemu kan mungkin kita kepo ya dia gimana nih kabarnya, jadi komunikasinya justru lebih banyak gitu kan. Cuman nggak enaknya itu ya kita nggak bisa event di mana banyak orang cerita. Justru SMA itu banyak banget event-eventnya, kegiatan, pensi segala macam. Itu aja sih yang aku juga kangen event. Kita baru ngerasain event 1 kali aja kan waktu kelas 10. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya.
Dari semua mata pelajaran, apa yang paling kamu suka? Sebutin 2 deh, dan kenapa bisa suka? Paling suka sih bahasa ya sekarang ya, terutama Jepang. Jepang itu pengajarannya enak. Jadi gurunya tuh menyediakan 2 sistem pengajaran, di mana satu ketemu ketemu online lewat Google Meet atau Zoom, dan disediakan juga pembelajaran video. Jadi kita dibuatin video, kita tinggal tonton, ada tugas kita tinggal kerjain, tinggal tanya gitu. Kalau nggak paham, kita bisa chat gurunya, atau waktu Zoom kita bisa tanya lagi ke gurunya itu. Itu sih kalau bahasa Jepang. Terus kalau ada ilmu eksak juga kayak fisika, matematika, kimia itu bukan suka pelajarannya, gurunya itu humble juga gitu, jadi sering ngajar enak-enak gitu, jadi bisa masuk sih. Kalau Safa sendiri? Kalau aku selama online ini nggak tahu kenapa tertarik sama pelajaran bahasa. Oh, berarti sebelumnya nggak tertarik nih? Ya tertarik, cuman kalau misalkan offline itu kan belajar menghitung, kita main nalar tuh lebih asik karena tutornya langsung ada di depan mata gitu kan, diskusinya juga lebih enak. Setuju. Selama online ini justru tertariknya sama bahasa, jadi lebih banyak belajar bahasa, dan sama gurunya pun mendukung, asik. Banyak platform yang digunakan oleh guru bahasa juga, jadi asik gitulah. Oke, kita lanjut lagi. Dengar-dengar bulan Juli itu sudah mau offline atau tatap muka. Gimana nih pendapatnya? Aku sendiri sih seneng ya, pengen menyambut gitu loh, seneng banget. Udah lama nggak ketemu, udah lama nggak nggak offline, nggak ketemu sama guru, sama teman. Habis itu kita rencana mau offline nih, dan menyambut banget ya aku ya, suka banget. Jadi pelajarannya nggak paham, kita bisa langsung ke gurunya dan bisa ketemu teman-teman. Itu aja sih. Kalau aku bulan depan offline tuh jujur excited, karena kalau belajar online itu kan sendirian ya, di rumah tuh bosen gitu. Kalau misalkan offline kan kita mungkin ada jam kos, ada jam istirahat. Itu kayaknya andalannya anak kelas deh, suka Selalu. banget. Terus ada temen lah sebelahan gitu kan, ada waktu ngobrolnya, jadi belajar tuh nggak kerasa bosan, nggak kerasa lama gitu. Iya benar. Itu sih yang paling ditunggu-tunggu. Oh, sama itu ngerjain PR pagi-pagi bareng. Tutor sebaya juga. Kalau kita mau online, tutor sebaya kayak gimana kan? Iya, lebih sulit. Lebih susah juga. Itu ya. Oke, sebagai penutup boleh sampaikan mungkin nih Mas, ada pesan-kesan atau harapan untuk siswa-siswa SMA Negeri 16? Pertama, kesan dan pesan terima kasih untuk guru SMA 16 udah mau mengajar kita walaupun kitanya mungkin agak susah, suruh ngerjain tugas, suruh on cam atau suruh masuk ke Zoom gitu. Kita minta maaf dan terima kasih banget, udah sabar banget ngajarin kita. Terus untuk angkatan kami berdua nih, angkatan kelas 11 naik ke 12, semangat terus karena kita habis ini berperang lagi buat masuk ke universitas. Buat adik kelas yang kelas 11 dan kelas 10 tetap semangat walaupun kita di Alaska, tetap berkarya terus. SMA 16 keren kok. Kalau Safa sendiri? Oke, buat aku pesan-kesannya sama, tetap serius belajarnya, tetap semangat walaupun online tuh nggak berarti kayak males-malesan gitu. Kita harus tetap membakar semangat dalam diri sendiri gitu. Kalau bukan kita yang menyemangati, mau siapa lagi? Iya, terus kita juga bisa ketinggalan kan dari yang lain. Nah, itu. Karena bayangin deh, kamu rebahan, tapi banyak anak-anak di luar sana yang mati-matian belajar buat SBM, mati-matian belajar buat materi sekolah, dan kamu bakal ketinggalan. Itu jelek banget, itu rugi banget. Oke, asik ya hari ini diskusinya dengan Nimas. Makasih Nimas untuk waktunya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. See ya. See you.